pagi hari ini, subuh kali ini, Allah masih membersamai kita dalam satu buah kajian yang senantiasa diselenggarakan oleh tim dari dakwah dan pemberdayaan umat. Alhamdulillah kita semua bisa mengikutinya dengan baik dan alhamdulillah juga ada juga guru-guru kita yang insya Allah hadir di tengah-tengah kita di hari ini. Nah teman-teman dan juga ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mujahid-mujahidah, sebelum kita memulai kajian kita di subuh hari ini, sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita menyiapkan Al-Quran kita. Kita akan mencoba untuk bertilawah bersama-sama seperti biasa. Kita akan mulai dengan bertilawah Quran surat Al-Buruj, karena insya Allah yang akan dibahas oleh Ustadz Risyan, juga Quran surat Al-Buruj, insya Allah dari ayat 10 sampai dengan 22, siksa bagi orang kafir dan pahala bagi yang beriman. Nah, mujahid-mujahidah sekalian dimulakan Allah, jika sudah dibuka Quran surat Al-Buruj, mari sama-sama kita bersiap-siap untuk menggunakan adab-adab penuntut ilmu, di antaranya mungkin sudah ada yang berwudu karena habis sholat subuh, atau ada yang mau mempersiapkan minumnya dulu, dipersilakan. Karena insya Allah beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama dengan Tuan Guru kita, Ustadz Risyan Taufik, untuk bersama-sama menerima transferan ilmu dari beliau. Oleh karena itu, mari sama-sama kita siapkan semuanya, baik fisik dan juga Al-Quran kita, dan juga hati kita untuk bersama-sama mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Baik, mujahid-mujahidah, kita akan mulai bertilawah Quran surat Al-Buruj terlebih dahulu. Insya Allah yang akan dibaca surat Al-Buruj satu halaman full ya, ayat 1 sampai dengan 22. Insya Allah, mohon izin kami memimpin dari sini selaku host untuk membaca Quran surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat ke-22. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق Allahul Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan dimuliakan Allah, kita sudah bertilawah satu surat di dalam Al-Quran tentang Al-Buruj. Tentu kita akan menghayati jika kita mengetahui apa-apa saja isi dan makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Buruj tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu Mujahid-Mujahidah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan uraian terkait dengan hal-hal tersebut. Karena hari ini kita sedang berada dalam kelas review Quran, edisi tafsir khusus pembinaan Ruhuddin untuk segenap guru dan karyawan di Yayasan Darul Hikam. Alhamdulillah telah berhadir di tengah-tengah kita guru kita, Ustadz Risyan Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terlihat sekali ini bercahaya nih hari ini Ustadz nih. Sehat-sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, mujahid-mujahidah yang dimuliakan Allah, kami ucapkan selamat datang kepada mujahid-mujahidah yang baru saja bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan sesaat lagi mendengarkan transferan ilmu dari guru kita Ustadz Haji Risyan Taufik. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh mujahid-mujahidah untuk memastikan dirinya sedang berada dalam kondisi yang siap untuk menerima transferan dari guru kita Ustadz Risyan Taufik. Kepada Ustadz Haji Risyan Taufik, tafadhol masykuran Ustadz. Ya, syukran Ustaz Silmi. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu mujahid-mujahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat, dialah Rabb yang telah menurunkan, mengutus kepada kita semua utusannya dengan membawa hidayah, juga kebenaran, dan dengan itu nampak ya, menjadikan luar biasa, menjadikannya lebih kuat, lebih zahir kepada yang lainnya, kepada ajaran yang lainnya, kepada masyarakat, pada umat-umat yang lainnya, bahwa Islam adalah yang paling benar, yang paling hak, meskipun dibenci oleh orang-orang yang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tapi bagi kita cukuplah Allah sebagai saksi. Dan ini juga kita bersyukur kehadirat Allah karena di subuh hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita untuk sama-sama melanjutkan kajian tafsir di juz 30 yang sekarang sudah memasuki surah Al-Buruj bagian kedua. Kemarin sudah dibahas di bagian pertamanya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bagian ungkapan syukur kita dengan hadirnya di majelis ilmu di subuh hari ini, sehingga Allah berkenan menambah nikmatnya, menambah keberkahan pada setiap langkah kita, setiap detik kehidupan kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang diridhoi Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, mujahid-mujahidah, para pejuang subuh di kesempatan kali ini, silakan bagi yang belum menyiapkan Al-Quran, untuk menyiapkan Al-Quran, surah Al-Buruj, surah ke-85. Hari ini kita akan membahas dari ayat 10 hingga akhir, hingga 22 ayat terakhir. Jika review sedikit yang sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya,
surah Al-Buruj dari ayat 1 hingga ayat 9 yang kurang lebih menyatakan salah satu kisah di umat terdahulu tentang kisah Ashabul Ukhdud, yaitu yang paling mengemuka di ayat atau di potongan pertama, di bagian pertama surat Al-Buruj, bagaimana kisah Ashabul Ukhdud, sekelompok orang-orang beriman dipaksa diberikan dua pilihan, kembali ini imannya kepada iman agama sebelum Rasulullah, yaitu agamanya Nabi Isa alaihissalam. Sekelompok orang yang beriman sesuai dengan ajaran al-haq, kebenaran, dipilih tetap dalam keadaan beriman, kemudian jadi celaka, harus masuk kepada sebuah parit yang di dalamnya ada api yang membara, atau selamat dan dengan syarat kembali kepada agama nenek moyang. Nah, jadi kemudian banyak muslimin atau mukminin yang syahid, sementara orang-orang kafir menyaksikan begitu saja. Kemarin pun sudah dibahas bahwa surah Al-Buruj ini menjadi tasliyatun ala Rasulullah wa ashabihi, menjadi penghibur, ya. Jadi bukan partai hiburan, tetapi surah ini menjadi penguat, ya. Jadi bukan hanya sekedar penghibur, tasliyah itu penghibur sebagai hiburan, tetapi sekaligus penguat kepada keimanan dan keteguhan kesabaran Nabi Muhammad beserta para sahabat. Yang pada waktu itu, ya, surah Al-Buruj ini turun di Makkah, gempuran siksaan dan perlawanan kafir Quraisy begitu luar biasa. Di samping beberapa ada yang menyatakan kebenaran, tetapi kemudian semakin mengemuka, semakin orang banyak yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad dan ajarannya itu benar, semakin mengemuka perlawanan, pertentangan dari kafir Quraisy. Kita mengetahui bagaimana Sumayyah dan keluarganya, ya, Amr bin Yasir dan keluarganya, keluarga Yasir, ya, kita mengetahui bagaimana Bilal, kita mengetahui sahabat-sahabat yang lainnya, itu siksaannya luar biasa, ya. Dan ini ada efek juga begitu, ya, kepada para sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW, sementara tidak ada perlawanan. Nah, maka ini salah satu penguat surah Al-Buruj ini, penguat kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, bahwa umat-umat terdahulu pun merasakan yang sama, tetapi Allah akan membersamai mukmin dengan menolongnya, dan Allah akan mengepung, begitu ya. Allahu min waraihim muhit, di ayat yang kita bahas, bahwa Allah akan mengepung mereka yang berbuat zalim, berbuat nista, yang mendatangkan bencana kepada kaum mukmin ini dengan siksaan yang pasti akan mereka rasakan, gitu ya. Jadi ini sekali lagi untuk penguat, tenang saja, ya. Makanya di ayat 10 sampai 22 ini tema yang diangkat adalah siksaan bagi orang-orang kafir dan pahala bagi orang-orang muslim, gitu. Lebih lebih terasa sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala, nah ini ya, Allah membersamai atau berpihak bersama orang-orang mukmin, gitu. Dengan adanya, bagi orang kafir pasti mendapatkan siksa, tenang saja. Meskipun dirasa ada, ya. Nah, ini dirasa begitu hebatnya, begitu jumawanya orang-orang kafir, ya. Kalau kata orang-orang terminal itu ngajeger pisan orang kafir, begitu. Tapi mereka akan mendapatkan siksa. Sebaliknya, orang mukmin yang terlihat seperti tertindas, tetapi mereka akan mendapatkan pahala dengan kesabaran dan keteguhannya. Baik, kita terjemahkan terlebih dahulu dari ayat 10. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang fatanu, mendatangkan fitnah, ya, mendatangkan cobaan. Fatanu, mendatangkan fitnah mereka, al-mu'minin, kepada orang mukmin, wal mu'minat, dan kepada
orang mukmin perempuan, jadi disebutkan laki-laki perempuan di sini untuk menyatakan kekhususan bahwa mereka menyiksa orang-orang kafir itu bukan hanya laki-laki, ya. Dalam peperangan seyogianya berperang itu laki-laki yang diperangi itu, ya. Perempuan dibiarkan. Kenapa? Perempuan, gitu. Tapi mereka menyiksa, mendatangkan bencana bukan hanya kepada laki-laki, perempuan pun demikian. Ya, syahidnya Sumayyah, syahidah pertama itu kan perempuan, ya, berani sekali. Jadi menyatakan sekali fitnah bencananya luar biasa. Summa kemudian lam tidak, yatubu mereka bertaubat, fa maka lahum bagi mereka azabun siksa jahannam wa dan la bagi hum mereka azabu siksa al-hariq yang membakar. Ayat 11, inna sesungguhnya allazina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mereka beramal as-solihat soleh kebaikan la bagi hum mereka jannatun surga tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya al-anhar beberapa sungai atau berbagai sungai, ya, berbagai sungai karena macamnya banyak. Zalika hal itu al-fauz kemenangan al-kabir yang besar. Ayat 12, inna sesungguhnya batsha hukuman, ya, siksaan rabbika Robmu la pasti atau benar-benar syadid keras. Innahu sesungguhnya dia Rob huwa dialah yubdi'u yang memulai mubtada ibda, nah, yang memulai wa yu'id dan mengembalikan. Yu'id mengembalikan. Wa ayat 14 dan huwa dia Rob al-Ghafur yang maha pengampun, al-Wadud yang maha penyayang. Wadud mawaddah, ya. Pengasih atau yang maha cinta, mawaddah, ya, mawaddah warahmah. Wadud yang maha pengasih, yang maha cinta, memberikan cintanya. Zu yang memiliki al-arsy arash al-majid yang mulia. Ayat 16, fa'alun yang maha berbuat lima terhadap apa yurid yang ia kehendaki. 17, hal apakah ataka telah datang kepadamu hadis berita, hadis atau cerita, ya, hadis. Kalau kisah bisa jadi cerita yang diceritakan berturut-turut atau turun-temurun ceritanya, ya, kisah itu sehingga masyhur kisah. Tapi kalau hadis mungkin ceritanya hanya disampaikan beberapa. Hadis kisah atau berita atau cerita al-junud tentang tentara, jundun, ya, tentara. Kang ada di sini Kang Jundi, tentara, ya. Tapi nanti kita lihat. Tentara siapa? Ayat 18, Fir'aun wa Samud dan Samud. Bal bahkan allazina orang-orang kafaru mereka kafir fi ada dalam takdzib kedustaan. Mereka juga kafir dan juga ada dalam kedustaan, mendustakan. Wallahu, dan ini hiburannya orang-orang kafir yang mendustakan tersebut, wallahu dan Allah miwaraihim dari belakang mereka, muhit mengepung, ya. Kalau dari depan menyambut, ya. Muhit ini punya makna menyelimuti, mengelilingi, muhit, ya. Ahalto kolamuk ada ya dalam surat, dalam zikir ini, ahalto yang meliputi itu mengepung, ya. Dari belakang, ya. Kalau dari belakang kan kalau orang juga mengagetkan, ya. Nah, ini pun sama. Allah meliputi mereka tidak menyadari, tapi Allah mengepung mereka. Bal bahkan huwa dia
ya, yang didustakan, Qur'anun Majid. Al-Quran, Quran, Majid yang mulia. Di dalam lauh, catatan, mahfuz yang terjaga. Sering disebut dengan lauh mahfuz, catatan yang terjaga. Itu terjemahan perkatanya. Ini ayat 10-11 digabung, maka kalau dalam balaghah dua ayat ini punya makna muqabalah. Apa itu muqabalah? Kata yang beriringan tetapi maknanya berlawanan, begitu. Ayat 10, orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin mukminat mendapatkan mendapatkan siksa jahanam dan siksa api yang membakar. Langsung disusur, tapi orang-orang yang beriman beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itu kemenangan yang besar. Ini disebut dengan muqabalah, karena diikuti dengan hal yang bertentangan. Diawali dengan ancaman, orang yang menyiksa orang mukmin mukminat, mendatangkan bencana kepada kaum mukmin mukminat, yang menzolimi kaum mukmin mukminat, tidak pernah bertaubat, siksaan bagi mereka. Orang yang beriman beramal soleh, surga bagi mereka. Ini muqabalah, sehingga memiliki kekuatan makna di dalamnya. Ayat 10-nya. Fatanu. Nah, ini fatanu itu apa? Dari kata fitnah. Pernah dibahas ketika membahas tentang fitnah. Fitnah itu seperti memasukkan, membersihkan karat dari sebuah besi dengan cara memasukkan ke api. Kan itu fatana ya, arti asal fitnah. Yaitu ibtalu wakhtabaru. Mereka mendatangkan bencana, cobaan, wakhtabaru, menguji dengan memberikan kesakitan, wal ihraq, dan pembakaran. Ya, fatanul mu'minin wal mu'minat ini menceritakan tentang kemarin yang kita bahas, orang-orang atau orang-orang kafir ashabul ukhdud yang menyerang atau menyengsarakan, memberikan bencana dengan cara membakar di dalam sebuah parit yang besar orang-orang mukmin. Ya, ditanya, kamu beriman kepada siapa? Kami beriman kepada Tuhan anak laki pemuda itu. Masuk. Kembali ke Yahudi, tidak mau. Masuk. Ya. Kemudian saya menemukan dalam tafsir Al-Alusi, fa'ahraqa minhum isna asyara alfan fil akhadid. Ya, disebutkannya bahwa mereka, orang-orang kafir itu, membakar kaum mukmin sampai mencapai 12.000 orang di dalam parit-parit. Bayangkan, 12.000 orang. Ya. Wa dzakaru wakila, dan ada juga yang menyebutkan sab'ina alfan, 70.000 korbannya. Wah, luar biasa ya. Kekejamannya mereka, wahum qumud, mereka duduk-duduk saja. Ya, yaf'aluna syuhud, mereka yang menyaksikan. Ya, santai saja. Mungkin ada yang berteriak-teriak kesakitan, kayaknya mereka menikmati begitu ya. Ini sudah tidak sesuai dengan kejiwaan yang sehat. Wazakaro dan wazukiro, dan disebutkan anna tulal ukhdudi, bahwa panjangnya parit itu arba'una zira'an, 40 hasta. Wa araduhu, dan lebarnya parit itu isnai asyara zira'an, 12 hasta. Satu hasta kurang lebih setengah meter kan ya, 50 senti. Iya ya, setengah meter lah. Satu hasta itu kan satu tangan ya. Jadi kalau dikalikan 45 meter, 40 hasta kurang lebih 2000 meter. Ya. Jadi 2 kilo. Panjangnya 2 kilometer dan lebarnya 12, sekitar 600 setengah kilo. 2 kilo ke setengah kilo, itu paritnya besarnya. Ya. Luar biasa sisaan yang mereka lakukan, dan mereka sangat keji. Dan demikian juga orang-orang kaum kafir. Jadi innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat juga punya makna orang-orang kafir kayak Quraisy. Ya. Fihi khosatun ashabul ukhdud, punya makna, punya penafsiran bahwa orang-orang yang memberikan cobaan ini adalah orang-orang ashabul ukhdud,
orang-orang kafir yang menyiksa dengan parit, wa amal a'am, bahkan juga umum, yudkhilul madzkurun nukhulan. Siapapun yang maksud kepada orang-orang yang mendatangkan ujian atau cobaan atau bencana, apapun itu, siapapun itu, termasuk orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya. Abu Jahal, waduh, luar biasa menantangannya kepada Nabi Muhammad SAW, berani sampai mengusulkan bagaimana kalau kita bunuh Nabi Muhammad gitu ya SAW. Usulan membunuh itu usulan yang paling gila yang terfikirkan oleh orang-orang zaman jahiliyah pada waktu itu. Kenapa? Kalau membunuh seseorang berarti ngajak perang dengan saudaranya, sama kafir Quraisy. Nabi Muhammad itu keturunan Bani Hashim. Kalau ada yang berani mengganggu seorang Muhammad, berarti ngajak perang dengan keluarga Bani Hashim. Meskipun Bani Hashim semuanya tidak mukmin, ya, tetapi bagi mereka punya gengsi dong. Itu keluarga saya. Ada yang menyerangnya berarti sama menyerang kami sebagai keluarga besar. Berarti dia nantang perang. Bani Hashim salah satu kabilah besar di Quraisy. Dan Abu Jahal yang mengusulkan membunuh. Ya. Pada masa jahiliyah disebut dengan Abul Hakam bin Hisham. Orang yang paling bijaksana. Karena memang pintar sekali Abu Jahal. Tapi dengan usulannya itu, usulan yang tidak pernah terfikirkan oleh setiap orang di Quraisy, sehingga dia dijulukannya diganti bukan Abul Hakam, tapi Abu Jahal. Ya, karena usulannya membunuh. Nah, dengan cara mendatangkan setiap pemuda-pemuda dari setiap kabilah, kemudian bersama-sama membunuh. Sehingga nanti Bani Hashim ketika meminta pertanggungjawaban, siapa yang membunuh, semuanya aja mengaku, begitu kata Abu Jahal. Sehingga Bani Hashim tidak akan melakukan perlawanan kepada semua kabilah, kepada keluarga besar Quraisy yang lainnya. Dan itu jahal sekali, jahiliyah sekali. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah, ya, sahayanya, hambanya, dengan tidak ada sedikit pun kemanusiaan. Dan ia menyaksikan dan tertawa-tawa ketika menyebutkan, ayo sebutkan Tuhanmu Lata, Tuhanmu Uzza. Bilal hanya menjawab ahad, ahad, dan saya mengkafir Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Dan makin tambah siksanya sampai dibakar di atas batu, ditiri dengan batu lagi yang cukup besar. Ya, Ibu sekalian, kemarin Syawal saya berkesempatan berangkat ke sana. Bulan Juni itu sedang panas-panasnya. Bulan Mei itu sedang panas-panasnya. Mei, Juni, Juli itu musim panas, ya. Dan kita mengalami panasnya hampir 50, mencapai 47, 48. Ketika waktu puncaknya itu ternyata bukan zuhur. Ketika panas-panasnya itu bukan zuhur ternyata. Ketika asar jam 2 begitu ya, sangat panas-panasnya. Kebetulan di Madinah itu ada 2 lantai. Ada lantai di Madinah, ada lantai yang marmer warna putih. Itu Ibu sekalian, kalau diinjak dingin. Nah, Ustaz Silmi ini mengalami sama nih. Ya, luar biasa. Kalau di Makkah, Masjidil Haram, lantainya putih semua. Kalau di Madinah, ada di bagian paling arah kiblat, paling selatan itu, ada bagiannya yang bukan marmer, putih, warnanya hitam. Nah, kita tuh ketika mau ziarah ke makam Ibrahim lewat Babur Rahmah, makam Nabi Muhammad SAW. Nah, kita diputarkan lewat lantai yang warna hitam. Aduh, itu seperti hot plate, Bapak Ibu sekalian. Panasnya bukan main. Kaki itu nggak kuat, nginjak 1 detik saja nggak kuat. Wah, ini kayak hot plate ini kalau masak di atasnya daging. Wah, kayaknya langsung ini begitu ya. Panasnya bukan main. Saya teringat, itu Bilal batu yang dibiarkan panas kemudian ditimpakan kayak apa gitu ya, yang kena kulitnya. Itu panasnya bukan main ya. Luar biasa. Ya, ada jemaah yang disimpan, kita terasa lebih panasnya itu karena ada jemaah ya saya yang sedang bersamanya sudah diingatkan, sendalnya bawa karena kita akan masuk di pintu ini, keluar di pintu yang lain. Dia simpan di tempat, dihafalkan di nomornya. Simpan aja tetap, nggak apa-apa katanya. Karena dipikirnya aman, tidak akan. Ternyata panas. Ini kan gantian sendalnya. Itu Masya Allah. Ya, panasnya itu membakar sekali. Di lantai yang hitam. Tapi kalau lantai yang putihnya dingin lagi. Ya, di Masjid Nabawi itu. Ini seorang manusia disengaja di atas batu dibakar. Yang dalam keadaan panas. Sehingga Umayyah bin Khalaf, sadisnya bukan main. Ya.
Dan Abu Jahal terbunuh di perang Badar, Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Bahkan ada yang menyebutkan Umayyah bin Khalaf ini kan badannya besar, tambun begitu. Ketika dibiarkan untuk dikuburkan, masuk kepada sumur Badar yang cukup luas, nggak masuk itu badannya, sehingga kulitnya terkelupas begitu ya. Jadi dihinakan begitu. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka yang melakukan kezoliman kepada kaum mukmin mukminat, melakukan mendatangkan bencana, itu akan mendapatkan balasannya. Ya, balasannya sampai 2 ya. Kita lihat nih. Saya ulangi di ayat sebelumnya, balas itu diulang-ulang 2 kali. Perhatikan, falahum azabul jahannam. Mereka dapat siksa jahanam. Walahum azabul hari. Dan mereka mendapatkan siksa yang membakar. Jahanam membakar tidak? Membakar. Tapi untuk menyampaikan kesakitan yang sangat, diulang lagi oleh Allah. Falahum azabu jahannam walahum azabul hari. Kebayang ya? Bahwa ayat ini begitu kasarnya begitu ya. Orang yang menzalimi mukmin, laki-laki, mukmin perempuan, tidak bertaubat, siksa jahanam. Siksanya membakar. Ya, bukan berarti jahanam tidak membakar, sudah pasti membakar, tapi dikuatkan lagi. Seolah-olah ingin menegaskan, ya, mereka itu membakar orang-orang mukmin di Ashabul Ukhdud. Lihat, mereka akan dapat siksa yang lebih harik, lebih membakar. Umayyah bin Khalaf itu menjemur di atas batu panas gila, bisa jadi mengelupas kulitnya, ya, atau bukan terbakar, melepuh begitu, bukan mengelupas, melepuh. Lihat Umayyah, mereka akan mendapatkan siksa yang bertubi-tubi dan lebih membakar nanti. Ya, seolah-olah menyampaikan begitu. Ya. Tapi ada hikmah, ada kemaha pengasihat Allah. Lihat dalam ayatnya, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa atau mendatangkan bencana, mendatangkan fitnah, menzalimi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ada kalimat sumalam yatubu di tengah-tengah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Mereka tidak bertaubat. Sekiranya mereka bertaubat, berarti siksaan yang membakar ini, jahanam ini, mungkin tidak ada. Lam yatubu ini ya. Tapi Ashabul Ukhdud dalam sejarahnya tidak pernah menyesali, ya. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf sampai akhir hayatnya tidak pernah merasa bersalah, mereka mendapatkan siksa. Kemarin membahas surat At-Taubah ayat 71 bahwa di antara mereka yang mendapatkan rahmat, terus sekarang kita berharap ya, ingin mendapatkan rahmat, ya. Dalam ayat itu di akhirnya itu ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Doa kita pun demikian kan. Tapi kadang-kadang kita almarhum begitu ya, yang dirahmati itu bagi orang yang meninggal saja. Padahal rahmat itu dibutuhkan bagi orang yang hidup. Buktinya saja kalau bersin, doanya apa? Yarhamukumullah. Semoga rahmat bagimu. Yang bersin. Atau kalau kita bertemu berpapasan dengan orang muslim, ada salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullah. Jadi rahmat itu dibutuhkan. Ya, sampai didoakan berulang-ulang. Rahmat itu dibutuhkan ketika kita masih hidup dan juga sudah meninggal. Makanya doanya kalau yang sudah meninggal, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya, rahmat ini dibutuhkan. Dan juga rahmat ini kan menjadi penyebab orang surga ya, bukan karena amalnya kata Rasulullah, tapi karena rahmatnya. Tapi kita nggak tega ya. Ya, misalkan nggak sopan. Rizyan Muhammad Taufik almarhum. Ya, nggak sopan itu ya, hati-hati. Padahal kalau almarhum itu bagus loh buat yang sudah meninggal juga yang masih hidup, ya, saking kita butuh rahmat ya. Ya, tapi kayaknya nggak cocok kalau disampaikan ya. Ustaz Silmi almarhum, oh itu marah gitu ya, aduh ngegebek begitu ya, nggak cocok. Tapi rahmat itu dibutuhkan. Di antaranya mereka yang dapat rahmat siapa? Al mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, lawan dari ini. Mereka yang mendapatkan rahmat adalah mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang satu sama lain menjadi aulia, menjadi pelindung, penolong, pembela. Ya, lawannya dari ini. Mereka yang menzalimi kaum mukmin, mukminat, ya. Apa yang terjadi? Siksa. Nah, ini umum, Bapak Ibu sekalian, ya. Mana tadi? Nah, ini. Ya, kalau saya tidak salah mengambil ini makna dari surat dari tafsir Al-Munir, ya. Umum, bukan hanya kisah dari Ashabul Ukhdud. Mereka yang berani menzalimi kaum mukmin mukminat maka termasuk dalam ayat ini.
Nauzubillah. Sebaliknya, mereka yang sesama mukmin itu menjadikan aulia, ya, saling melindungi. Aulia itu kan pelindung, aulia itu pembela, aulia itu penolong, ya. Kalau saya menafsirkan kalau melihat maknanya, aulia ini punya makna 3. Pertama, ikhwah dalam Al-Qur'an 10, kemudian ta'awun. Al-Maidah ayat 2 dan Al-Imran ayat 110. Ya, itu lawannya. Bagi mereka yang membantu sama mukmin, maka mendapatkan rahmat, tapi lawannya ini Al-Hud ayat 10, mereka yang mendatangkan bencana, mereka akan mendapatkan siksa jahanam. Maka kita pilih menjadi aulia, ya. Sesama kita menjadi aulia. Mudah jadi aulia itu, kita menggamalkan saja surah Al-Hujurat, ya. Satu aja, Al-Hujurat aja misalnya, bahwa sesama mukmin itu harus bersaudara dan mendamaikan. Bentuknya apa? Jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan, jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk yang dibencinya. Jangan banyak praduga, ya, lebih baik tabayun, lebih baik bertanya, lebih baik menanyakan langsung. Jangan tajasus, mencari-cari kesalahan. Kalau mau ada kesalahan, setiap manusia ada kesalahan, ada. Lebih baik koreksi, perbaikan, ya, sampaikan supaya mengingatkan. Kemudian jangan menggunjing, ya, mengomongkan kejelekan di belakangnya. Lebih baik perbaiki. Dan kemudian pasti ada banyak perbedaan, pasti ada banyak keragaman, ya. Tugasnya apa? Lita'arofu. Coba saling memahami, ya. Itu Al-Hujurat 10, 11, 12, 13. Coba saling memahami. Tugas kita apa? Tugas kita menjadi manusia yang paling bertakwa, karena itu yang paling akromah, paling mulia di sisi Allah. Itu tugas kita, ya, paling bertakwa saja kepada sama manusia. Maka itu akan mewujud menjadi aulia. Disusul ayat 11, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat, sungguhnya orang yang beriman, tidak cukup iman saja, wa 'amilus sholihat, beramal soleh. Lihat, jannatun tajri min tahtihal anhar. Oh, surga itu sudah kemenangan yang besar. Iman dan amal soleh menjadi sebab masuknya seseorang ke surga. Tidak cukup akidahnya kuat, tetapi harus juga menunjukkan amal perbuatan yang baiknya. Ya, jika di tafsir yang lain disebutkan as-sabat alal iman, teguhnya dalam keimanan, wasobru fil amalus soleh, dan sabar beramal soleh, itu menjadi sebab masuknya surga. Ya, keimanan ini harus dikuatkan, terus harus diteguhkan, terus harus ditanamkan dengan cara terus belajar, karena iman itu kaitannya erat sekali dengan ilmu. Semakin terus dia mau duduk di majelis ilmu, keimanan akan makin teguh. Ya, kemudian tetap sabar dalam beramal. Ya, ashabul ukhdud ini mendapatkan pahala ini karena mereka bersabar. Dan bagi kita surga ini yang di bawahnya mengalir, ini sebagian saja kenikmatan yang dijelaskan. Ya, tidak cukup kalau menjelaskan semua kenikmatannya. Dijelaskan sebagian saja yang mengalir di bawahnya berbagai sungai. Ya, saya menerjemahkan anhar ini. Nahrun kan satu, anhar itu jamaknya. Berbagai sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai sirup mungkin, ya, sungai es campur, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu adalah kemenangan besar. Sebabnya mudah, beriman dan beramal soleh. Ya, kemudian ayat berikutnya, inna batsya rabbika lasyadid, ayat 13. Sesungguhnya siksa Robmu itu sangat keras. Batsya ay intiqamu wa akhdhu bil 'urfi wal jababirah wal zulmah. Batsya itu intiqam. Kita pernah membahas niqmah itu pakai qaf, siksaan. Kalau nikmah, baru nikmat, ya. Jangan sampai nikmah, oh itu siksaan. Intiqam, siksaan, wa akhdhu bil 'unfi, dan melakukannya dengan unfi, dengan keras. Ya. Jadi kalau masuk neraka itu tidak dipersilahkan, silahkan, tidak, tapi disuntrungkan. Woi, masuk, ya. Ini batsya. Wal jababiroh, dan meremukan. Wal zulmah, dan zolim, ya. Saya terjemahkan kasar di situ. Jadi batsya itu siksaan yang
meremukan, yang kasar, memaksa begitu, dan sangat keras sekali. Udah baca kalimatnya, jadi bukan pakai azab, Bapak Ibu sekalian. Bukan inna azaba rabbika, bukan. Tapi menggunakan kalimat batsha. Dari bahasa, dari suara saja udah menakutkan. Ya, to dan shin itu hurufnya, huruf dalam makhraj huruf, yang subhanallah, to itu huruf tebal ya, apa istilahnya dalam batsha, huruf yang tebal, ya, mufakhamah. Tafkhim. Tafkhim, mufakhamah, tafkhim, itu Ustaz Ilmi. Kalimatnya udah batsha, ya, dan maknanya pun sama, ya, begitu kasar, begitu keras. Kemudian la syadid juga dijelaskan, keras juga. Ini untuk mengingatkan mereka orang-orang yang kafir dan menenangkan orang-orang yang mukmin. Kalau kita dizolimi orang-orang mukmin, orang-orang kafir, tenang, Rob bersama kita, mereka akan mendapatkan siksaannya. Wa innahu, dan dialah Allah, huwa, dia, yubdi'u, yang memulai. Di sini memaknai yubdi'u itu yakhluqul khalqa awalan fid dunya, memulai menciptakan ciptaan di dunia. Wa yu'id, dan mengembalikan, summa yu'iduhum, dan mengembalikan mereka ilal hayati ba'da mautihim, hidup kembali setelah mereka mati, lil hisabi wal jazai, untuk hisab dan pembalasan. Yubdi'u wa yu'id, dia yang memulai dan menghidupkannya kembali. Allah Maha mampu untuk melakukan itu. Ya, menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya, mubdi itu memulai kehidupan dengan kebaikan. Jadi Allah menciptakan dengan kebaikan. Mu'id itu kebaikan itu mengulang-ulanginya. Jadi kita mendapatkan kebaikan terulang-ulang karena Allah, karena kehendak Allah, sehingga kematian menjemput. Ya. Ada juga yang menafsirkan yubdi'u wa yu'id itu yubdi'ul batsha bil kufri fid dunya, bahwa orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksaannya sejak di dunia, summa yu'iduhu 'alaihim fil akhirah, dan Allah akan mengulanginya bagi orang-orang kafir di akhirat, bisuratin asyaddu wa abqa, dengan bentuk yang lebih keras, wa abqa, dan lebih kekal. Maknanya demikian. Ya, karena berkaitan dengan ayat 12 punya makna yubdi'u wa yu'id, bahwa siksaan bagi orang-orang yang mendatangkan bencana kepada orang mukmin itu akan ada di dunia, juga lebih kekal dan lebih keras nanti di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wa huwal ghafurul wadud, Masya Allah, ya. Dikejar langsung, tadi betul-betul menyeramkan siksaannya, lalu dikejar bahwa Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, Maha mengasihi, Maha memberikan cinta. Al-Ghafur itu maknanya 3. Dalam Safwat Tafasir, satiru lidzunubi ibadihil mu'minin, bahwa Allah lah yang menutupi dosa hamba orang-orang beriman. Yaumul Qiyamah, ya. Kalau Ibu sekalian, Bapak sekalian, kalau kita tampakkan saja apapun yang ada dalam diri kita, baik kebaikan maupun dosa, kita malu untuk keluar. Ya, malu untuk keluar. Kenapa? Ya, dosa kita lebih banyak kayaknya. Dan Allah menutupinya. Di Yaumul Qiyamah pun demikian. Allah yang menutupi dosa-dosa orang-orang mukmin. Kenapa? Karena Allah Al-Ghafur. Mana yang kedua dalam tafsir At-Tantawi? Al-wasi'ul maghfirah liman taba wa amana. Ghafur itu punya mana luasnya ampunan Allah ketika mereka mau bertaubat dan beriman. Ya. Luas maghfirah Allah itu. Kalau kita mau untuk kembali kepadanya. Dan yang ketiga, Al-Ghafur dalam Ruhul Ma'ani, Al-Alusi menyampaikan, Al-Maghfirah, Ghafur itu Al-Maghfirah liman yasha'u minal mu'minin, bahwa dia yang maha luas ampunannya kepada siapapun orang beriman, yang minta ampunan ataupun yang tidak minta, selama tidak berbuat syirik. Kalau syirik jelaskan ya, dalam surat An-Nisa, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni duna dzalik, selain itu. Jadi berarti apa? Itu makna Ghafur. Ya, ini hadis yang terkenal dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani,
sungguhnya apapun yang engkau minta, apapun yang engkau harap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika, aku akan mengampuni kamu dalam kondisi apapun kamu. Wala ubali, aku tidak peduli dosa itu. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama, kalau saja dosamu sampai setinggi langit, sumastaghfartani, engkau kemudian memohon ampun kepadaku, ghafartulaka, aku ampuni. Walau balik, enggak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya, jika engkau datang, ya, ini yang satu, yang pertama, ya, sebelum punya dosa dia sudah mohon ampun dulu. Kalau yang kedua, ketika dia berbuat dosa dia mohon ampun. Yang ketiga, belum sempat mohon ampun, datang kepadaku bikrobil ardi, sepenuh bumi khotoya, kesalahanmu. Summalakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyrik bi, tidak menyekutukanku, tidak berbuat syirik kepadaku, syai'an sedikit pun, la ataitu ka biqrabiha magfiratan, maka akan temui kamu dengan sepenuh bumi juga ampunan. Masya Allah. Ya, kita jangan berputus asa terhadap ampunan Allah. Itu Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Mahab liman at-ta'at. Ya, Al-Wadud itu mencintai kepada orang yang taat. Mawaddah bi'in'amihi wa subhanihi wa ikramihi jalla sya'nihi bikathiril ihsan. Bahwa Al-Wadud itu punya makna kecintaan dengan memberikan nikmatnya, nikmat Allah, kemuliaannya, dan juga berbagai macam kebaikan. Nah, ini yang kita cari, ya. Kita harapkan seperti itu. Ya, bukan hanya ampunan yang kita harapkan, tapi cinta Allah pun Al-Wadud yang kita harapkan. Disusul segera, Bapak Ibu sekalian, ya. Allah itu siksaannya keras, tapi seiring itu Allah juga yang maha luas ampunannya, dan Allah juga yang memberikan cinta melebihi dari apapun. Dzul Arsyil Majid, dialah Rabb Sohibul Arsyil Azim, yang memiliki arsy yang agung, atau yang menguasai, merajai, auho likuhu, atau yang menciptakannya. Arsy itu keagungannya luar biasa, ya, besarnya luar biasa. Dalam tafsir Alusi bahkan disampaikan luasnya itu lebar panjangnya langit dan bumi, lebarnya timur dan barat, ya. Oh, jadi luas sekali, ya. Jadi kata disebutkan itu arsy, ya. Al-Majid yang maha mulia, ya. Al-Majid, Al-Azim yang maha agung, fi dzati wa sifatihi, dan sifat dan zatnya. Dan Allah lah pemilik itu, pemilik arsy itu. Ini bagian dari kemuliaan Allah, ya, sebanding dengan maghfirah dan tadi cintanya Allah. Fa'alun lima yurid, ya, berbuat dengan apa yang kehendaki, la yu'jizu syai'un, tidak ada yang melemahkannya sesuatu pun, tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Wa yaf'alu ma yurid, Allah berbuat sesuai dengan yang ia kehendaki, bal fi'luhu huwan nafiz, perbuatannya pasti terjadi. Wa amruhu, dan perkaranya huwasari wal mutoh, pasti berjalan dan berlaku, ditaati. Ya, jadi ketika Allah menghendaki orang-orang kafir itu mendapat hisab, itu pasti terjadi. Kok belum terus, itu pasti terjadi, begitu. Dan sebaliknya, Allah juga memiliki kuasa kepada orang-orang beriman untuk melindungi mereka. Fa'alun lima yurid. Ini seolah-olah menegaskan jangan takut, begitu, ya. Jangan khawatir, jangan putus asa bahwa Allah fa'alun lima yurid, melakukan sesuai keinginannya, dan itu bersifat mutlak, ya, sesuai dengan kehendaknya untuk menghibur, ya. Kemudian ini menguatkan keimanan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dengan menghadirkan kisah, ya, menanyakan kisah zaman terdahulu. Hal ataka, apakah ataka telah datang kepadamu hadisul junud, cerita tentang para pasukan. Al junud huwa jam'un jundun yuqalul askar. Junud itu jama, bentuk jama, jadi pasukan-pasukan, dari kata jundun yang punya arti al-askar, pasukan militer. Yang punya pasukan itu kan Firaun, ya, karena dia seorang raja. Tapi ini juga disebutkan dengan Samud, ya, karena mereka
kafirnya seperti pasukan begitu ya. Nah, ini i'tibaron bil ghaldhah minal janadi. Kalimat junud ini bukan hanya pasukan begitu saja, pasukan militer, tapi menggambarkan kekerasannya penentangan mereka. Sehingga pakai junud. Kenapa bukan pakai askar saja? Hal ataka hadithul askar kalau ingin menunjukkan pasukan, tapi menggunakan kata junud karena kekerasan penentangannya. Dari kata janad, al-ardul ghalidhah, yaitu tanah yang keras. Jadi sudahkah datang kepadamu berita tentang para pasukan penentang yang paling keras? Siapa itu? Fir'aun dan Samud. Pasukannya Fir'aun ya dan Samud ya. Al-jumu' al-kafirah. Nah, al-jumu' itu berpunya makna al-jumu' al-kafirah, sekelompok orang-orang yang kafir, alladzi tajannadu li harbir rasul wal anbiya, yang bersikeras memerangi para rasul dan nabi. Yaitu Fir'aun wa atba'uhu, Fir'aun dan para pengikutnya, wa qabilatu Samud minal arabil ba'idah, dan kabilah Samud. Jadi kaum Samud itu banyak. Bapak Ibu sekalian, di sini disebutnya pasukan begitu ya. Memang tidak ada pasukan yang memimpin, tapi mereka kafirnya itu satu kaum begitu, banyak sekali ya. Dan itu merupakan para Arab kuno al-Baidah, ada di Madinah, itu daerah Madinah ya, Al-Madain As-Saleh. Nah ini nih bukti-bukti atau kisah-kisah, sisa-sisa kisah-kisah dari kaum Samud, yaitu kaum Nabi Saleh alaihissalam, ahlakahumullahu bikufrihim, Allah binasakan mereka dengan kafirnya ya. Udah muncul itu si untanya kan begitu ya, penentangannya itu. Nabi Soleh, bisa nggak keluar dari batu itu ada unta, untanya yang betina, untanya yang sedang hamil besar, untanya pokoknya syaratnya untuk kemudian Nabi Saleh tidak bisa apa-apa, melemahkan Nabi Saleh alaihissalam. Tapi dengan izin Allah muncul mukjizat, dari batu itu terbelah muncul unta ya. Sebagian yang beriman, sebagian kafir. Beritanya kan, tolong jangan disembelih ya. Orang-orang Samud itu terkenal pintarnya, terkenal ahli arsiteknya, membangun bangunan yang luar biasa megah. Wah, terkenal itu semua ya. Tapi mereka malah sombong dengan itu dan kafir. Disembelih itu unta. Kata Nabi Saleh, tolong dijaga jangan disembelih. Saking bencinya, itu kan berarti menyembelih unta Nabi Saleh, berarti maunya apa? Menyembelih Nabi Saleh. Dari situ Allah murka, digoncangkan ya, sehingga mereka ditelan bumi dan menyisakan bangunan-bangunannya. Sekarang ada Madain Saleh di sekitar Madinah, agak jauh ya, namanya Madain Saleh, sisa-sisa kekufuran orang-orang kaum Samud. Itu banyak. Balladzina kafaru bitakdzib, bahkan mereka kafir juga dalam keadaan mendustakan. Ya, ini juga untuk menjelaskan anna halal kufar Quraisy ajab minal umam bisabiqah. Orang-orang kafir Quraisy itu masih biasa, orang-orang umat terdahulu lebih ajab, lebih mengherankan. Ya. Wa kadzdzabu asyadu min takdzibi. Mereka bisa jadi kafirnya lebih daripada kafir orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang kafir ini luar biasa. Kafirnya bisa lebih-lebih dari orang terdahulu. Maka tenang saja, wallahu min waraihim muhit. Allah dari belakang akan mengepung, la yafutunahu, tidak ada yang luput. Yafutun, tidak ada yang luput. Tidak ada fat, tidak ada yang luput. Nah ya, tidak ada yang luput. Semuanya kena. Yafutunahu, tidak ada yang terlewat ya. Dan dari belakang lagi ya. Kita aja kalau menyapa dari belakang yang ada kaget kan, astagfirullah, kagetan begitu ya. Ini Allah menggambarkan demikian. Wala asimalahum minhu, yang tidak ada yang mampu menjadi penghalang, maksum. Ya, asim yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi. Fahum fi qabdatihi wa hauzatihi. Mereka itu orang-orang kafir ada dalam qabdahnya, genggamannya, wa hauzatihi, dalam wilayahnya. Dia tidak akan bisa kemana-mana. Ya. Bal huwa Qur'anum Majid, annahu, bahwa mereka juga mendustakan. Huwa ini kepada takdzib, bahkan pendustaan mereka kepada Quran yang maha mulia. Ya, kedustaan mereka itu kepada Quran yang begitu mulia. Kain fi lauhin mahfud, yang ada di lauh mahfud, yaitu lembaran-lembarannya yang terjaga. Quran ini tidak akan mungkin berubah atau ada yang mengganti, terjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ini akan terjaga.
juga punya makna bahwa Quran ini fi lauhi mahfuz, ada di lauh mahfuz, di langit di arsy sebelah kanan katanya ya, disebutkan dalam sebuah keterangan. Jadi bukan hanya terjaga, juga ada Quran yang tersimpan di lauh mahfuz bersama di dalamnya keputusan-keputusan Allah yang mulia, juga tidak akan pernah mendatangkan kebatilan, kesalahan, dan perkaranya benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu semuanya terjaga, tidak akan sirna, terjaga di lauh mahfuz. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan kepada Ustadz Silmi. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun Ustadz Rishan, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu mujahid-mujahidah yang dimuliakan Allah yang baru saja bergabung bersama kita selama tadi Ustadz Rishan menyampaikan materinya, ini Masya Allah, tabarakallah, kita dapat berbagai macam perspektif tentang makna-makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 10-22. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kesempatan yang sangat mulia. Karena Masya Allah, tabarakallah, butuh waktu berjam-jam untuk kita bisa mengeluarkan apa makna yang terkandung dalam satu buah ayat tersebut. Tapi Masya Allah, tabarakallah, hanya kita duduk sejenak lalu kemudian mendengarkan. Alhamdulillah Allah pahamkan pada kita beberapa makna-makna yang dikeluarkan oleh orang-orang solih. Tadi dikutip oleh Ustadz, ada kitab Safwatut Tafsir. Ini Masya Allah, tabarakallah, bagi kalangan-kalangan akademik di dunia Islam. Kitab Safwatut Tafsir ini adalah kitab yang jarang dan langka didapatkan, tapi ini Masya Allah, tabarakallah, bisa disampaikan makna-maknanya yang terkandung di dalamnya. Maka hadirin oleh Allah, ini adalah satu kelas yang di dalamnya adalah kelas-kelas yang nggak ecek-ecek, nggak main-main. Ini adalah kelas yang betul-betul sangat-sangat dalam pembahasannya, dan Ana yakin insya Allah kalau ini diberikan kesempatan seluas-luasnya disebarluaskan kepada orang-orang lain, ini orang akan ingin hadir di kelas kita. Tapi hadirin oleh Allah, kita semua hadir di sini untuk mendengarkan itu dengan adab-adab yang Masya Allah, tabarakallah, adab-adab yang kita junjung tinggi. Ini luar biasa sekali majelis kita di subuh kali ini. Nah, mujahid-mujahidah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita memiliki keterbatasan waktu, maka dari itu kami persilahkan kepada seluruh mujahid-mujahidah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Di sisi kita tadi sudah ada yang mengacung nih, Ustadz. Oke, Ustadz Faisal tadi jadi nanya Ustadz Faisal nih. Boleh, Ted. Oke. Barangkali yang lain bersiap untuk bertanya setelah Ustadz Faisal. Tafadhol Ustadz Faisal. Ternuhun Ustadz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Rishan, jazakumullah bil jannah. Materi yang sudah disampaikan, insya Allah banyak insight-insight baru, terutama pendalaman-pendalamannya dari surat Al-Buruj yang biasa dihafal atau dibaca ternyata cukup dalam pembahasannya. Yang pertama yang saya tanyakan adalah tentang tadi kan dibahas tentang Ashabul Ukhdud ya. Ada parit yang Masya Allah itu panjang banget ya. Kalau boleh saya katakan itu pembantaian luar biasa gitu. Ya, betul. Kaum mukmin yang beriman ya pada saat itu. Tadi lebarnya saja 0,5 kilo ya. Insya Allah, berarti saya nggak kebayangkan itu seriusan itu sebesar apa. Nah, sebenarnya pertanyaannya yang pertama adalah apakah masih ada nggak ya khusus mungkin itu ya yang Ashabul itu kondisi paritnya atau kalau sekarang itu seperti apa bentuknya. Kan kalau Nabi Lut itu ada ya di kota apa ya disebutnya teh, kota Sodom, bahasa sekarang ya teh saya lupa. Iya. Yang memang jadi situs ya. Nah kayak gitu. Terus kalau ini apa, kaum soleh di Madain Soleh gitu kan ya tulisannya. Iya. Nah, apakah yang pertanyaan kedua, apakah boleh dan atau bagaimana hukumnya kita mendatangi situs-situs seperti itu, tempat-tempat seperti itu gitu ya. Karena itu tempat orang pernah kalau yang negatif mungkin azab dari Allah gitu ya, kayak Madain Soleh apakah boleh, tapi kalau ini bukan azab dari Allah, tapi ini adalah tempat pembantaiannya gitu yang memang dilakukan oleh raja yang zalim. Nah itu bagaimana gitu ya, boleh kan apa tidak itu aja sih Ustaz gitu. Atau jika boleh itu diinfokan juga tempat-tempat lain yang memang bersejarah dari nabi-nabi atau dari rasul zaman dulu yang mungkin itu menarik. Turun Sarisha. Ya.
Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun spesial atas pertanyaannya ini, jadi mengundang kita penasaran ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penasaran seperti apa nih tempat Madaik Saleh ini. Maka dari itu kepada Ustaz Risyan, kepadanya kami persilakan Ustaz. Ya, Masya Allah, Ustaz Faisal ya, Madain Saleh luar biasa ya, baru lihat foto-fotonya, Ustaz Silmi, saya juga belum pernah ke sana karena lumayan. Jadi kalau Ustaz Andi juga mungkin tahu kalau mau ke Madain Saleh harus menginap Ustaz Andi ya. Jadi karena saking jauh gitu capek kalau harus bolak-balik. Jauh berapa ya, ratusan kilometer dari Madinah itu. Dan kiblat sudah ada program tuh ya, ada program umroh ke Madain Saleh. Itu untuk merenungi kisah dari kaum Samudnya Nabi Soleh ya, kaum Nabi Soleh itu kaum Samud. Nah, adapun ashabul atau al-ukhdud, parit-parit yang tadi dijelaskan di dalam tafsir alusinya itu, ketika saya baca di tafsir Ruhul Ma'ani, ulama juga ya, nanti kalau ada ini mungkin kita coba cari di atlas Quran ya, di mana itu al-ukhdud. Berbeda pendapat ya. Ada yang daerah Najron katanya ya. Najron itu daerah Yaman sekarang, daerah situ. Ada yang menyebutkan juga bukan daerah situ katanya ya. Jadi ada beberapa pendapat posisinya itu di mana. Tapi tidak ada yang menyebutkan kalau paritnya masih ada begitu. Karena cukup besar ya. Dan saya menemukan ukurannya itu di tafsir Al-Alusi itu, di Ruhul Ma'ani itu. Ya, lebih lengkap. Bahkan dalam Ruhul Ma'ani ketika menyebutkan lauh mahfuz dijelaskan ya bentuknya, meskipun itu saya juga agak ragu-ragu, ini nggak menyebutkan ya, beliau tidak menyebutkan dari mana sumbernya. Lauh mahfuz itu indah sekali, ada durroh mutiara, kemudian ujungnya dikasih yakut, ada perhiasan begitu ya. Meskipun di ujung-ujungnya dia menyebutkan dan kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana itu lauhul mahfuz, tugas kita hanya mengimaninya saja, kata Al-Alusi. Ya, termasuk ini menjelaskan panjang lebarnya itu dengan begitu bentuknya ya, saya begitu jelas menyebutkan 40 kali 12 hasta ya, kurang lebih 2 kilo ke setengah kilo, tapi tempatnya dia menyebutkan berbeda-beda, sehingga bisa jadi sudah tidak ada peninggalannya begitu ya, dengan seluas seperti itu, 2 kilo itu ya, itu bagaimana dia buatnya, alam tidak ada bukti atau sisa-sisanya, tidak ada yang bisa memastikan. Toh para ulama juga berbeda-beda tentang lokasi itu. Meskipun itu kejadiannya mungkin beberapa abad, mungkin beberapa tahun, yang menyebutkan beberapa tahun, ada juga mungkin nggak sampai 100 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Karena ini masa setelah Nabi Isa. Ya. Jadi masih orang-orang pada waktu masih ada yang mengingat, ada kisah gitu, jadi begitu ya kalimatnya itu, ada kisah yang pembantaian begitu ngerinya dimasukkan ke dalam api ya, masih hidup, masih sehat, masih bugar, masukkan ke api, iman tidak kembali tidak beriman, masuk ke api. Jadi ngerinya masih ada cerita-ceritanya, meskipun lokasinya tadi sudah tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita mengunjungi tempat-tempat seperti itu, boleh atau tidak? Apa itu kan tempat siksaan ya, tempat kezaliman berlangsung dahulunya ya, tempat kezaliman. Ya, kalau menyengaja dengan penuh keinginan, nah itu kan kita hanya diperintahkan asyaddur rihal ila salah satu masjid. Kita berkeinginan untuk rihlah itu, berkunjung itu harus punya keinginan kuat hanya pada 3 masjid saja. Yang lainnya jangan pengen-pengen begitu ya. Hanya 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Itu yang harus sangat pengen. Penasaran ya, sehingga jika belum pernah ke Madain Saleh, ya jangan sampai penasaran banget begitu ya. Sampai kalau kata istilah mati berdiri begitu ya karena belum ke Madain Saleh. Nah, jangan juga seperti itu. Karena bagi kita harus punya keinginan kuat itu kalau mengunjungi 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Kalaupun mau mengunjungi, itu tidak apa-apa untuk mencari bukti ya, siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin atau akibatul kafirin. Maka silakan telusuri setiap jengkal di bumi ini, sehingga
kau menemukan bagaimana akibat dari orang-orang yang dusta. Nah, untuk mendapatkan pelajaran, nah itu dibolehkan. Tidak masalah kita banyak berkunjung, tapi kemudian kita ambil hikmahnya. Ya, dari setiap kejadian yang kita kunjungi, ambil hikmahnya. Ya, jadi kisahnya si bapak yang saya sampaikan tadi, ternyata lantai warna hitam itu panas. Jadi saya juga coba ya si bapak ini sampai nggak kuat balik lagi. Jadi udah injak lantai hitam, udah ngantri, balik lagi ke lantai putih. Oh panas gitu, saya coba lepas, ini kan panas. Ya, jadi kisahnya si bapak ini yang tidak mau ngambil sendal disimpan saja, dapat sendal dulu ya dari jemaah yang lain, dapat berputar karena jadi antaranya diputarkan begitu ya, saking penuhnya mungkin. Pas dapat lantai putih, si sendalnya karena diputar begitu, sendalnya dilempar, dikasih kepada jemaah yang lain. Akhirnya jemaah itu ngantri lagi di belakang. Nah, pas pulangnya repot. Ketika sudah keluar, si bapak ini paling lama terakhir. Kita semua udah nunggu di lantai putih, ya di pintu nomor 39 itu. Si bapak ini paling terakhir. Mana bapak, mana di belakang Pak Ustadz. Nah, begitu ada, bingung, ya. Ada jalan yang warna putih ada, tapi tutup oleh askar. Dari kejauhan saya lihat dia datang ke askar, minta izin untuk dibukakan barier lewat ke yang putih, karena dia nggak pakai sendal katanya, panas gak kuat. Itu askar dengan tegasnya, tidak, ya namanya jundun tadi ya, keras sekali, tidak bergeming, nggak mau lewat sana begitu ya, karena tidak mendengarkan begitu ya. Nah, saya tidak bisa balik lagi karena itu arahnya sejalur. Ya, tiba-tiba ada orang yang mendekati, pakai baju putih-putih dua-duanya, menawarkan ini sendalnya. Nah, saya pikir sendal itu sama kayak kejadian yang pertama, sampai di marmer putih dilempar lagi begitu kepada orang itu. Ternyata si orang itu ngikutin dari belakang dan dia jalan santai begitu ya, nggak pakai sendal, santai gitu, nggak kepanasan sama sekali. Sampai si bapak itu sampai ke lantai putih dikembalikan dan dia menjemput. Waduh, ini orang kuat sekali ya. Dari muka-mukanya kayak orang Bangladesh begitu ya si bapak ini. Itu dari situ dia, oh alhamdulillah Ustaz ada yang nolong gitu. Kalau enggak saya mungkin diem aja di sana karena saking panasnya si lantai warna hitam. Nah, dari situ pun kita dapat hikmah begitu ya. Masya Allah ini ya, lantai hitam ini panas. Saya langsung ingat cerita Bilal, sampai sambil ngobrol-ngobrol kan. Nah, itu yang penting. Bahwa setiap langkah kita ambil hikmahnya. Bahwa setiap apa yang kita temui, ambil pesannya apa. Ya, termasuk Madain Saleh. Setelah kagum melihat batu-batu yang diukir begitu, sehingga berbentuk bangunan-bangunan yang indah, ya bentuknya macam-macam. Setelah takjub dengan bentuknya, nah ini yang terjadi, orang-orang yang sombong ini kemudian ditenggelamkan, menyisakan bangunan-bangunan aja. Ambil hikmahnya. Allah Maha Kuasa. Nah, itu yang terpenting ketika kita menyusuri atau berrihlah mencari di muka bumi ini, carilah hikmah apapun untuk kemudian ini menjadi penguat kita kepada keimanan kita, kepada amal soleh kita. Itu mungkin Ustaz Faisal. Jadi tidak apa-apa kita mengunjungi tempat-tempat situs-situs yang dulunya dilakukan perbuatan kezaliman, meskipun kalau kerajaan Arab Saudi ya sangat hati-hati kepada situs-situs ini karena khawatir dijadikan bahan kesyirikan ya, sehingga tidak banyak kalau kita mungkin kalau ada situs-situs yang bersejarah kan betul-betul dibuat indah begitu ya, ini kan kadang-kadang dibiarkan karena ada beberapa kekhawatiran, khawatir dijadikan tempat kesyirikan. Gitu, Ustaz Faisal. Baik, alhamdulillah ini kita dapat informasi ternyata tadi dari Kiblat Tur Darul Hikam ya. Ada program untuk rihlah ke Madain Saleh. Ya, barangkali mujahid-mujahidah ada yang ingin daftar nih bisa langsung kontak ke Ustadz Rishan dan Ustadz Andi nih, ada Ustadz Andi juga nih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini ataupun tidak, ataupun ada problem-problem lain yang ingin didiskusikan bersama Ustadz Rishan? Baik, nampaknya tidak ada Ustadz karena sudah 6:30 nih Ustadz. Kita alhamdulillah sampai kita di penghujung acara kita nih Ustazi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, kita telah sampai di penghujung acara kita nih. Maka dari itu, mujahid-mujahidin dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mendengarkan
sedikit saripati makna apa yang bisa kita jadikan wawasan di 1 minggu ke depan, jadi sebuah acuan gitu untuk kita, inspirasi itu dia bahasanya, mencari inspirasi untuk 1 pekan ke depan sampai nanti kita berjumpa lagi di kelas review Quran di kesempatan yang akan datang. Tafadhol masykuran Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Silmi. Bapak Ibu sekalian, di penggalan kedua surat Al-Buruj ini memberikan pesan bahwa ada 2 kelompok, yang mukmin dan yang kafir, yang berbuat kebaikan kebajikan dan yang suka berbuat kezaliman. Ini senantiasa ada dan kita diperintahkan untuk memilih kebaikan, memilih kebajikan, memilih mukmin. Karena jelas-jelas Allah menyampaikan itu akan mendapatkan kebaikan, bahkan kemenangan yang besar. Kita berfokus saja kepada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sekemampuan kita. Insya Allah kebaikannya tidak akan kemana-mana. Kebaikannya akan kembali kepada kita dan itu akan menjadikan kemenangan buat kita. Kemudian hati-hati sekali ketika kita bersikap berlaku khawatir menzolimi orang lain. Ya, karena jelas-jelas orang yang mendatangkan bencana kepada orang mukmin mukminat, ya itu ternyata mendapatkan siksaan yang luar biasa. Sebaliknya bagi kita yang pernah terzolimi, udah biarkan saja. Kalau bisa maafkan bahkan. Kenapa? Serahkan. Fa'alul lima yurid. Allah yang maha berkuasa untuk bertindak. Ya, tidak perlu kita membuat strategi untuk membalaskan dendam kezaliman yang diberikan kepada kita. Tapi maafkan saja. Yakin fa'alul lima yurid. Allah dengan kuasanya akan melakukan perbuatan yang akan setimpal dengan mereka. Jadi ketika kita dizolimi, mau memperbaiki itu lebih baik. Bukan dengan alasan mendendam, tapi memperbaiki. Ya. Tapi yang paling pertama maafkan, kemudian perbaiki kezaliman itu, ingatkan, tapi tanpa ada rasa dendam, benci kepada orang lain. Ya. Dan kisah Ashabul Ukhdud ini memberikan kita pelajaran, ya, bahwa mempelajari kisah-kisah, mengunjungi tempat-tempat yang memiliki sejarah, jangan sampai hanya sebatas kisah saja, jangan hanya sebatas melihat situsnya saja, tapi menjadikan bahan renungan kepada kita untuk lebih termotivasi berjuang, lebih tahan uji, lebih sabar mendapatkan ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan kesulitan, karena yakin kesulitan apapun itu bersamanya berbagai macam kemudahan. Nah, sehingga kita menghadapi kisah-kisah ini makin kuat iman kita, makin tahan uji kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah itu maha luas ampunannya. Ya, maka manfaatkan ini. Kita yang banyak dengan dosa, lakukan kebaikan-kebaikan dan sedikit-sedikit untuk menjauhi perbuatan dosa tersebut. Ya, yakin kemahaluasan Allah. Tapi hati-hati, di sebalik kemahaluasan maghfirah Allah, ampunan Allah, ternyata ada juga siksaan yang keras dan kita berlindung dari itu. Maka ketika kita tidak sengaja berbuat dosa, segera kembali dan bertaubat kepada Allah. Saja mungkin Ustaz Silmi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah ini berarti kita selesai membahas surah Al-Buruj. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, inspirasi terbaik buat kita. Terlebih ketika kita sudah hafal atau paham ayatnya, paham ceritanya, ini menjadi pengingat kehusuan kita dalam sholat ketika membacanya. Jadi mungkin terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekhilafan dan kesalahan, itu murni dari kekhilafan, kesalahan saya pribadi dan jangan diikuti. Mohon maaf dan billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mujahid-mujahidah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah menyelesaikan satu buah surat yang Masya Allah ini sering sekali pasti dibacakan oleh siswa-siswa santri-santri kita, anak-anak kita mungkin. Dan Masya Allah, tabarakallah, di dalam Quran surat Al-Buruj ini terdapat apa itu Allah, apa itu malaikat, apa itu Ashabul Ukhdud, dan juga pahala bagi orang yang beriman dan siksaan bagi orang-orang yang kafir. Itulah makna-makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Buruj ini. Semoga kita saat membacanya merenung-renungi, memasukkannya ke dalam hati sehingga menjadi betul-betul penghayatan terhadap ayat-ayat Allah ini di dalam hati kita dan berimpact nanti ke akhlak kita sehari-hari.
Menjadi dimuliakan Allah, sampailah kita di satu penghujung acara kita ini, yaitu adalah waktu Indonesia bersedekah. Bagi Bapak Ibu mujahid-mujahidah sekalian yang ingin bersedekah bersama-sama dengan dakwah dan pemberdayaan umat untuk terus bisa mensyiarkan agama Allah, untuk bisa mensyiarkan ajaran agama Islam, bisa langsung dapat berdonasi ke link yang udah di-share. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi absen, bisa langsung cek di kolom komentar, nanti akan ada cek absen, atau bisa nanti di grup oleh tim admin DPU Darul Hikam akan menyampaikan absensi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mujahid-mujahid yang dimuliakan Allah, untuk menutup acara kita tadi sudah didoakan oleh guru kita Ustaz Rishan. Mari sama-sama kita beristighfar 3 kali untuk kemudian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun atas kehadirannya semua mujahid-mujahid yang dimuliakan oleh Allah. Sampai jumpa di kelas review Quran yang selanjutnya. Kami atas nama segenap kru yang bertugas dari dakwah dan pemberdayaan umat mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Barakallahu fikum billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Tuhan. Hatur nuhun Ustaz Rishan, hatur nuhun Ustaz Andi, hatur nuhun Ustaz Faisal, ada Bu Nita, ada Bu Popon, Masya Allah. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum.